Halo dear student Arsitektur Desain Studio 5. Kali ini adalah follow up dari kuliah kita sebelumnya, teaser sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana materi kuliah kita di Arsitektur Desain Studio 5. Nah, konsep dari Arsitektur Desain Studio 5 adalah symbolic function, cultural symbol, dengan subtema arsitektur for new normal everyday life atau disruption design. Jadi challenge-nya adalah desain yang respon terhadap kondisi saat ini, new normal, dan tentunya akan ada ide-ide disruption. Seperti kita ketahui, ada 4 dosen, saya nggak akan perkenalkan lagi. Terus kemudian kuliah ini integrated dengan green building. Terus kemudian ini adalah learning prosesnya. Ya. Saya perlu menjelaskan learning prosesnya karena untuk saat ini sampai akhir Desember kita online learning. Ya. Online learning ini ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah attendance, kehadiran. Itu harus ya, kehadiran kalian di record oleh portal, di record oleh university. Kita punya portal di university. Kalian harus login, komen di forum, dan upload tugas portal. Ini sangat penting banget ya, itu harus diperhatikan. Kemudian online learning proses terbagi dua. Ada asinkronus dan sinkronus. Asinkronus itu medianya ada dua, dengan portal, dengan materi-materi semua akan kami upload di portal. Kemudian dengan YouTube, nah yang sekarang ini yang sedang kita lakukan dengan YouTube dan dengan Google Drive. Terus kemudian dengan sinkronus. Nah, sinkronus adalah kuliah langsung, online langsung, vCall, by Zoom, by Google Meet. Nah, kelas terbagi dua, ada kelas A dan kelas B. Kelas A saya dan Pak Abi, sedangkan kelas B Bu Titik dan Pak Evan. Ya. Intinya kelas A maupun kelas B mendapatkan materi yang sama. Jadi perkuliahan yang dibuka oleh saya, Pak Abi, Bu Titik, dan Pak Evan semua wajib untuk menghadirinya. Terus kemudian ini saya mau menggambarkan sedikit mind map Arsitektur Desain Studio 5. Arsitektur Desain Studio 5 atau kita bilang ADS, proyeknya adalah traditional market. Konsepnya adalah cultural symbol, symbolic function, ya. Terus kemudian ini adalah integratednya dengan green building. Nanti dengan kuliah green building kalian akan mendapatkan materi appropriate site development, energy efficient conservation, water conservation, indoor health comfort, green material, building management, dan green lifestyle. Jadi konsepnya dengan cultural symbol, symbolic function, dan penyelesaian desainnya dengan sustainable design. Nah, ini yang di underline adalah responding context, protokol COVID, new normal condition, dan kemudian building impact-nya for urban. Ya, sub temanya adalah arsitektur for new normal daily life. Ya. Fase ada kritik 1, kritik 2, pleno, mid test, semua sudah ada di detail tugas. Kemudian ada kritik 3, pleno, dan final test. Nah, ini tahapan-tahapannya. Kalau kalian sudah lulus di Arsitektur Desain Studio 4, pasti sudah tahu tahapan-tahapannya ini. Ya. Kritik 1, site analysis dan design exercise dengan grup. Kritik 2, diagrammatic schematic design, sudah perorangan. Terus pleno mid test, schematic development fase, perorangan, detail development. Kritik 3, perorangan. Terus terakhir adalah pleno final test. Nah, yang unik adalah metode pengumpulan data. Kalau pada kondisi normal, kalian bisa survei, kalian bisa lihat langsung. Tapi saat ini saya tidak menyarankan kalian survei secara detail. Ya. Kalian mengambil data dari data sekunder, big data, data sebanyak mungkin dari data sekunder. Survei dari luar bangunan.
Jadi kalau kalian survei ke pasar, ngambil dari luarnya saja, kelilingi pasarnya, bawa kendaraan dan keliling gitu. Saya tidak merekomendasikan untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian data sekunder dan wawancara narasumber. Nah, narasumber, ini kakak kelas kalian berbaik hati untuk menjadi narasumber. Karena kita punya lokasi di Kopro, Grogol, Santa, dan Koja, dan ini adalah narasumbernya. Kalau di Pasar Kopro, Inabel dan Jocelyn. Kalau di Grogol, Grace dan Hari, Santa, Claudia dan Verinda, Koja, Winston dan Agatha. Mereka akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang terkait data. Ya, saya underline lagi, terkait data, bukan analisa, bukan dari analisa site dari kakak-kakak kelas kalian, tapi pure dari data. Oke, rasanya penjelasan saya sekian dulu untuk pembukaan atau pendahuluan dari arsitektur desain Studio 5. Oke, sampai ketemu di kuliah online Synchronous.